Inilah bentuk aneh bus dari Perindavan, guys. Tapi kalau ada mbak-mbak begini, hati-hati ya kalau mau tidur-tidur di tempat begini ya. Di India lagi ya. Bisa tiduran kayak gini. Ini AC-nya depan banget. 3 tingkat ya bas ya, 3 lantai basnya guys. Pertama kali saya lihat cantiknya bas. Ini lagi hebat bas sleepernya guys. Benar-benar mewah dalam dia. Okay, kalau dekat Indonesia nak minta bas belanja bunyi, korang kena buat macam ni tau. Okay, korang kena ikut buat macam ni. Begini aja guys. Rozul Channel. Orang India sampai takjub lihat produk Indonesia. Mereka heran lihat bus Indonesia guys. Ini di pameran bus ya. Memang desain bus Indonesia ini saya rasa memang cantik sekali guys ya, mewah ya. Ini mereka sampai takjub dan heran ya melihat. Orang India pun heran ya. Okay. Sleeper bus vibe from Jakarta to Surakarta. Nah, orang India mencoba bus Indonesia guys. Seru ya. Senang sekali dia guys. Cantiknya jembatan tu. Banyak yang mengatakan mungkin bus ataupun bus yang ada di Indonesia itu seperti di India. Tapi bila kita lihat sendiri di sini bagaimana orang India yang datang mencoba untuk bus yang ada di Indonesia itu, ternyata mereka sangat kaget guys dengan fasilitas yang ada pada Indonesia itu, daripada kereta apinya, MRT-nya, LRT-nya, kita lihat kereta cepatnya, sehingga kan bus pun, hingga kan orang India pun kagum bahawa transportasi yang ada di Indonesia itu sudah meninggalkan jauh moden daripada negara mereka di India sana. Inilah bentuk aneh bus dari Perindavan, guys. Menurut ini kalian lebih bagus bus Indonesia atau Perindavan, guys? Bus India ya begini ya. Kenapa kayak depannya begitu ya? Bus zaman bila ni guys? Dia punya depan tu mau potong angin kah? Maksudnya untuk potong angin supaya lebih lancar, lebih laju lagi ya. Macam tidak sesuai lah sebuah bus kalau begini rupa bentuk di hadapannya ya. Saya tidak pernah lagi lihat di Malaysia ada bus begini. Sebenarnya bus biasanya di hadapannya tu petak ya. Tidak ada yang muncung begitu ya guys. Kalau muncung begitu selalunya pesawat. Begitu, itu pesawat selalu muncung begini ya. Review bus di India. Okay guys. Aku mau review bus di India dan aku pesen yang bisa tidur. 140,000 sekitar kalau wang Malaysia itu Kalian bisa lihat. RM50 ya. Yang untuk 1 orang, 2 orang. Kalau di bawah ini ada orang sini jadi enggak. Oke guys, ini jadi buka sepatunya ditaruh di bawah. Ini sleeper busnya ya. Sleeper busnya begini ya. Ini busnya udah jalan soalnya. Harus naik. Tapi kalau ada mbak-mbak begini, hati-hati ya kalau mau tidur-tidur di tempat begini ya. Di India lagi ya. Takut saya. Dan ada daun bantal juga. Kan aja nggak bau nggak apapun. Pokoknya untuk nih aku lihat busnya atau enggak. Ini hordenya bisa dibuka tuh. Hordenya bisa dibuka dan menurut aku Bisa tidur. lebih nyaman sih. Ini first time aku cobain bus bisa tiduran kayak gini. Ini AC-nya depan banget tuh. Jadi bisa langsung kebuka. Ya. Sih tinggiku kurang lebih 160 dan ini Kalau bule ini kaki sampai ke hujung nih. masih space-nya masih gede banget, masih Ya. jauh. Selesa lah. Dan Ini pandangan di luarnya. Waduh. kacanya dan yang Begitu pasti pemandangannya ya. lega Enggak seperti di Indonesia ya, ada sawah, ada gunung ya. dan gak bau. Review daripada orang Indonesia tentang bus sleeper yang ada di India ya, katanya RM140,000. Kalau wang Malaysia lebih kurang dekat-dekat RM50 lah ya. Tetapi berapa kilometer? 340 kilometer. Dikira murah juga lah ya guys ya. Kalau 340 kilometer lebih kurang RM50. Okey lah, bisa tidur, nyaman. Sleeper guys, bukannya tempat duduk biasa ya. Kira ini adalah VIP juga ya busnya ya. Okey guys. Wow, ini bus tingkat 3 di pameran
GIIAS 2024. Wow. 3 tingkat ya bas ya. 3 lantai bas ni ya guys. Uish. Pertama kali saya lihat cantiknya bas. Ini lagi hebat bas sleepernya guys. Kayak dalam pesawat. Benar-benar mewah dalam dia. Mewah guys, mewah. Benar-benar mewah. Ini baru cantik bas bagi saya. Benar-benar mewah bosnya. Seperti kita transportasi yang sudah 20 tahun, 30 tahun yang ke depan lagi. Canggih sangat guys. 3 lantai katanya ya. Luar biasa ya. Hey. Nah, pengalaman naik public bus di India yang last tu bikin tak ublak jantung. Sumpah, terkejut aku. Oh, ini tiketnya kayak seperti Malaysia 80-an dulu ya, pakai tiket begitu. Tapi enjinnya di depan juga ya, enjin busnya. No, klaksonnya. Apa yang dia klakson tu guys? Panjang sekali begini bunyi klaksonnya. Hey. Delhi ke Amritsar naik bus malam. Ini gue pakai sleeper busnya Laxmi Holiday Bus. Menurut gue bus ini nyaman banget, bersih, AC-nya dingin, kasurnya empuk, nggak berasa banget 8 jam di mobil. Dia ada berhenti 1 stop di rest area. Seingat gue harga tiketnya tuh 300.000. Recommended banget buat kalian murah mau lagi ya, 300.000 naik darat. Dan tahu nggak sih pas di Golden Temple gue ketemu Vicky Kausal. 300.000 murah guys. Lebih kurang kalau uang Malaysia dalam RM80 sahaja. Memang sangat murah lah. Cuma katanya tadi perjalanannya 8 jam. Lama ya, 8 jam. Patutlah kena ada bus yang beginilah. Harus tempat yang bisa tidur guys ya. Okay, kalau dekat Indonesia nak minta bas belanja bunyi, korang kena buat macam ni tau. Okay, korang kena ikut buat macam ni. Begini aja guys. Oh, minta belanja bunyi ya. Begitu ya. Talolet ya. Begitu ya minta belanja bas. Selawat lagi bosnya guys. Begitu cara dia, bosnya bisa selawat lagi guys. Buat begini saja bisa belanja bunyi talolet ya, klakson ya daripada bus Indonesia. Ini orang Malaysia wisatanya pergi ke Indonesia guys. Tetapi kalau untuk info sedikit ya guys, kalau di Malaysia tidak bisa ada klakson begini ya. Terus disaman oleh polisi ya. Tidak bisa. Tetapi kalau di Indonesia saya tidak tahulah bagaimana undang-undang jalan rayanya. Tapi kalau di Malaysia tidak bisa ada klakson begini. Cuma di India JB5 mesin depan. Ya, mesin depan ya. Kita lihat bus sekarang kebanyakannya mesin sudah di belakang, bukan di depan. Karena kalau mesin di depan ni bunyinya agak bising guys ya. No, kita lihat ini dia punya pabriknya ya, pabrik busnya di sana ya. Oh, begini ya. Ini body ya. Kalau enjin di hadapan nih guys, kalau zaman dulu saja, kalau kita di Malaysia ya. Kalau di Malaysia ini tahun 80-an saja. Habis pun tahun 90-an lah. Terakhirnya bus-bus yang enjin di hadapan, tetapi sangat bising guys. Saya pernah naik bus yang enjin di hadapan bising kerana bunyinya akan masuk menyerap ke dalam kabin bus ya. Jadi penumpang-penumpang akan dengar bunyi enjin itu ya masuk ke dalam bus ya. Jadi tidak selesa. Sebenarnya kalau enjin di belakang, bunyinya itu apabila dia berjalan, bunyinya akan terus tertinggal dibuang ke belakang ya. Jadi kalau masih enjin di hadapan ni, pertama panas untuk drivernya sendiri, terasa panas untuk drivernya kalau duduk lama ya. Dan kedua bunyinya akan masuk ke dalam kabin bus itu, ini yang membuatkan tidak selesa pada penumpang-penumpang. Kalau zaman dulu mungkin banyak ya, semua busnya memang begini. Tetapi sekarang kita tahu bus semuanya sudah di belakang enjin. Tetapi di India masih ada lagi bus yang enjin di belakang. Jadi saya tidak tahu kenapa ya. Beginilah kondisi terminal bus di India.
Hampir semua busnya tidak ada yang mulus. Ya, Ini lampu semua brake dikarenakan nggak bus ada. mereka dipukuli preman-preman agar bus mereka segera berangkat ketika sudah mendapatkan penumpang. Namun, uniknya para sopir bus itu tidak pernah marah meski badi busnya dipukuli preman-preman Ya. itu. Benar. Jika ini terjadi di Indonesia, sudah pasti akan menimbulkan perselisihan yang serius. Memang Bagaimana pastilah. menurutmu? Kalau menurutku bukan saja di Indonesia, di Malaysia pun sama guys. Jaranglah kita lihat bus yang begini buruknya. Di tempat kita di Indonesia sudah tidak ada, di negara-negara kita memang sudah tidak ada guys ya. Lampu brake pun tidak ada guys. Saya lihat tadi nggak ada lampu brake-nya guys. Bagaimana dia punya ciri-ciri keselamatan itu ya? Memang tidak ada ya. Yang penting di sini intinya daripada poin A pergi ke poin B sampai itu saja. Keselamatan itu nombor 2 ya. Itu yang saya fikirlah. Tahukah kamu kalau desain bus-bus Indonesia ternyata dikagumi dunia loh, bahkan sampai Nah. di-copy paste negara lain. Bus di Nah. Indonesia memang luar biasa, meski kita belum bikin mesin, tapi desain karoseri disorot dunia. Bahkan ada negara yang ikut-ikutan import desain bus buatan Indonesia. Seru kan? Bahkan ada karoseri di luar negeri yang nekat banget tiru desain bus Indonesia. Pemilik PO Sumber Alam, Anthony Stephen Hambali, bangga banget dengan desain bus Indonesia. Menurutnya, desain bus di sini udah punya gaya sendiri. Gak cuma Luar ngikutin biasa. tren Eropa dan Jepang. Sampai-sampai ada karoseri di Bangladesh yang suka copy paste desain bus buatan busana asal Ugaran Semarang. Mereka nyontek model Legacy SR2 Suite Class yang desainnya keren banget. Ternyata desain bus Indonesia memang jadi inspirasi buat dunia. Menurut Ya. kamu desain bus apa yang paling keren? Tulis di komen ya. Okey, bukan cuma kereta api, MRT, LRT ataupun kereta cepat yang bikin Indonesia dipuji, tetapi transportasi bus juga sudah naik level kelas guys, level dunia. Jadi fasilitasnya lengkap, desainnya modern dan pelayanannya yang ramah bikin siapapun betah untuk naik bus yang ada di Indonesia itu. Jadi bahkan kalau dibandingkan dengan India, bus di Indonesia udah jauh lebih canggih dan nyaman ya. Yang seperti kita lihat tadi ya, sampai bikin orang luar negeri juga kagum dengan bus yang ada di Indonesia. Berbagai-bagai desain yang sudah ada ya. Jadi semua kemajuan ini enggak lepas daripada kerja keras pemerintah yang konsisten memperbaiki dan menambah yaitu armada setiap tahun. Tujuannya adalah jelas memberi kenyamanan dan kemudahan untuk masyarakat yang setiap hari mengendalikan transportasi umum daripada bus dalam kota, kita lihat antar kota sampaikan bus para wisata supaya dibenahi supaya penumpang merasakan pengalaman yang terbaik apabila menggunakan transportasi ataupun bus yang ada di Indonesia itu. Jadi makanya kita patut bangga guys yang punya banyak pilihan transportasi nyaman dan gampang diakses. Mau kemana saja tinggal pilih moda yang sesuai kebutuhan, nyaman, bersih dan bikin perjalanan jadi lebih menyenangkan. Dan ini bukti kalau Indonesia itu serius memajukan transportasi untuk rakyatnya, bukan saja daripada bus. Kita lihat MRT, LRT, kereta cepat, kereta api. Apa lagi guys? Sebut. Bisa komen di bawah komentar. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman tentang bus yang ada di Indonesia itu yang berbagai-bagai versi, berbagai-bagai rupa yang sangat cantik, yang bunyi klaksonnya talolet. Teman-teman bisa komen di bawah komentar juga ya. Jadi adakah anda pun ataupun teman seorang supir bus? Bisa juga komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye. Bye-bye.